Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita belajar mengenai diagram batang dan diagram gambar. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Baik, pelajaran pertama, diagram batang. Tujuan pembelajarannya pertama menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Dan kedua, menjelaskan tujuan membuat diagram batang. Pengertian diagram batang. Diagram batang atau diagram balok adalah grafik yang menunjukkan angka atau nilai dalam bentuk persegi panjang atau bujur sangkar. Ada dua jenis diagram batang. Satu, diagram batang vertikal atau tegak. Dua, diagram batang horizontal atau datar. Adapun tujuan menggunakan diagram ini adalah guna memudahkan pembaca agar memahami data dengan cara yang lebih sederhana. Baik, selanjutnya menafsirkan data yang disajikan dalam bentuk diagram batang. Poin pertama, data yang disajikan dalam bentuk diagram batang akan lebih mudah dibaca dan dipahami. Poin kedua, dari diagram batang yang disajikan, kita dapat mengetahui hal-hal berikut. 1. Data tertinggi. 2. Data terendah. Selisih antar nilai data. Keempat, jumlah antar nilai data. Dan yang kelima, jumlah seluruh data. Baik, perhatikan contoh berikut. Anggota pramuka akan melakukan kegiatan kerja bakti bersama. Data jenis alat kebersihan yang dibawa siswa adalah sapu lidi, sapu ijuk, kain pel, dan kain lap. Dari diagram di atas dapat diketahui hal-hal berikut. 1. Jenis alat kebersihan yang paling banyak dibawa oleh siswa adalah kain lap. Yang kedua, jenis alat kebersihan yang paling sedikit dibawa oleh siswa adalah sapu lidi. Selanjutnya, selisih banyak sapu lidi dan sapu ijuk yang dibawa siswa adalah 10 dikurangi 4 sama dengan 6 buah. Selanjutnya, jumlah seluruh alat kebersihan yang dibawa siswa adalah 4 ditambah 10 ditambah 8 ditambah 12 sama dengan 34 buah. Menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Data yang terkumpul dapat disajikan dalam bentuk diagram batang. Pada diagram batang dapat disajikan dalam bentuk batang-batang. Pada diagram batang juga, sumbu mendatar menyatakan jenis data dan sumbu tegak menyatakan nilai setiap data. Setiap batang dibuat dengan tinggi yang sesuai dengan nilai data tersebut. Baik, perhatikan contoh data banyak anggota pramuka yang mengikuti lomba pada tabel berikut. Jenis lomba nasional sebanyak 5 siswa. Teori P3K 6 siswa, tali temali 5 siswa, kompas sebanyak 7 siswa, dan jenis lomba Morse sebanyak 6 siswa. Untuk menampilkan data tersebut ke dalam bentuk diagram batang, tentukan terlebih dahulu jenis lomba pada sumbu mendatar dan banyak siswa pada sumbu tegak. Gambar diagram batangnya adalah sebagai berikut. Garis yang horizontal menyatakan jenis lomba, sedangkan yang tegak banyak siswa. Sejarah nasional sebanyak 5 siswa, teori P3K sebanyak 6 siswa, jenis lomba tali temali sebanyak 5 siswa, dan jenis lomba kompas sebanyak 7 siswa, jenis lomba Morse sebanyak 6 siswa. Membaca data pada diagram gambar. Selain diagram batang, sebuah data juga dapat disajikan dalam diagram gambar. Diagram gambar adalah diagram yang menggunakan gambar untuk menyatakan suatu data. Satu gambar dapat mewakili satu atau lebih data. Menyajikan data dalam bentuk diagram gambar. Pengertian diagram gambar.
Diagram gambar adalah penyajian data dalam bentuk gambar yang mewakili nilai-nilai tertentu, seperti yang sebelumnya Ustazah sebutkan. Diagram gambar disebut juga piktogram. Sebut apa, Nak? Piktogram. Baik, kita lanjut. Contoh, data hasil panen apel Pak Denny selama 4 bulan. Pada bulan Januari sampai bulan April. Jumlah hasil panennya Januari sebanyak 50 ton. Februari sebanyak 20 ton. Pada bulan Maret, hasil panen Pak Denny sebanyak 70 ton. Pada bulan April, jumlah hasil panennya sebanyak 40 ton. Nah, sekarang buatlah diagram gambar dari data di atas tadi. Langkah menyajikan data dalam bentuk diagram gambar. Yang pertama, menentukan gambar untuk mewakili banyaknya data yang akan disajikan. Selanjutnya, tentukan bilangan yang akan digunakan untuk mewakili satu gambar tersebut. Kemudian, gambarkan sesuai data yang ada. Datanya sebagai berikut. Bulan Januari sebanyak 50 ton, Februari 20 ton, Maret 70 ton, April 40 ton. Bagaimana diagram gambarnya? Baik, mari kita saksikan bersama-sama. Satu buah apel mewakili 10 ton. Nah, diingat ya, tadi satu buah apel mewakili 10 ton. Baik, dapat kita tulis diagram gambarnya bulan Januari. Nah, di sini tertera ada bulan, jumlah hasil panen ton. Bulan Januari sebanyak 50 ton. Maka dapat kita tulis atau kita gambar 5 buah biji apel. Itu pada bulan Januari. Nah, selanjutnya bulan Februari. Jumlah hasil panen apel sebanyak 20 ton. Selanjutnya kita salin pada diagram gambar kita tadi. Pada bulan Februari, jumlah hasil panennya sebanyak 20 ton. Jadi, kita gambar 2 buah apel. Berikutnya pada bulan Maret. Pada bulan Maret sebanyak 70 ton. Jadi, kita gambarkan 7 buah apel. Selanjutnya, hasil panen pada bulan April sebanyak 40 ton. Jadi, kita salin ke diagram gambar hasil panen pada bulan April, yaitu 4 buah apel. Baik, berikutnya cara membaca data dalam diagram gambar. Perhatikan diagram gambar di bawah ini. Berikut adalah data dari kelas 3 sampai kelas 6 yang menyukai bola. Satu buah bola mewakili 2 anak. Nah, pada kelas 3 ada sebanyak 6 buah bola. Pertanyaannya, berapakah jumlah anak kelas 3 yang menyukai sepak bola? Ingat, satu bola mewakili 2 anak. Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 buah bola. Berarti jumlah anak kelas 3 yang menyukai sepak bola adalah 6 dikali 2. Sama dengan 12 anak. Jumlah anak kelas 3 yang menyukai sepak bola sebanyak 12 anak.
Berikutnya, berapakah jumlah anak kelas 4 yang menyukai sepak bola? Sama seperti tadi, kita perhatikan pada diagram gambar yang ada tulisan kelas 4. Ada berapakah jumlah bola di situ? Ada 3 ya. 1, 2, 3. Jadi, jumlah anak kelas 4 yang menyukai sepak bola adalah 3 dikali 2, sama dengan 6 anak. Selanjutnya, berapakah jumlah anak kelas 5 yang menyukai sepak bola? Pada diagram gambar, di kelas 5 jumlah anak yang menyukai sepak bola adalah 1, 2, 3, 4. Jadi 4 dikali 2 sama dengan 8 anak. Terakhir, berapakah jumlah anak kelas 6 yang menyukai sepak bola? Pada diagram gambar, kelas 6 jumlah anak yang ada bolanya yaitu 2. Jadi 2 dikali 2 sama dengan 4 anak. Jadi dapat kita simpulkan jumlah anak kelas 6 yang menyukai sepak bola sebanyak 4 anak. Bagaimana anak-anak? Sampai di sini sudah paham mengenai diagram batang dan diagram gambar? Baik, untuk lebih meningkatkan pemahaman kalian, silakan dikerjakan soal latihan berikut ini. Foto dan kirim ke ustazah ya. Ditunggu.
Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa kerjakan latihan di buku latihan dan kirim ke Ustazah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.